awal kakak kami itu Tuduhnya apa? dituduhnya itu penggelapan dan penipuan dan TPPU atas waris kami sendiri gitu. Ada teror apa lagi yang kalian alami? Adik saya dikeroyok. Memang pada saat itu kami menunjuk perantara bernama AL lah, yang kami disebut AL. Itu melalui tante kami. Dari hasil penjualan 259 hampir 1/4 triliun ini, faktanya kami hanya mendapatkan 15 miliar. Kalian punya tanah, gitu ya, dijual. Tapi ini ada 3 pihak perantara ini yang merasa mereka juga punya hak. Benar. Lebih besar bahkan dari hak kalian. Waktu itu saya menyesal. Jual begini, saya bilang anak saya jadi korban. Suami saya udah meninggal, saya harus ganti kemana. Saya cuma minta keadilan aja, Pak. Anak-anak saya harus dibebaskan gitu, karena dia nggak bersalah. Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, kita ketemu lagi hari ini dengan bintang tamu kita. Bintang tamu kita ini bukan selebriti hari ini, tetapi kasusnya ini adalah kasus pencarian keadilan, ya. Dimana, oke, aku perkenalkan dulu ya. Ada Ibu Lina. Assalamualaikum Ibu Lina. Dan juga Mbak Amanda. Assalamualaikum Mbak Amanda. Waalaikumsalam. Jadi mereka ini sedang mau bercerita begitu ya, bahwa kakak nomor satu ini sedang menghadapi masalah hukum, di mana tiba-tiba dia diadukan dengan pasal dugaan penggelapan dan penipuan gitu ya. Padahal sebetulnya menurut keluarga bukti-buktinya juga nggak jelas. Nggak jelas. Ini kalau boleh dijelaskan secara ini ya, sebetulnya tuh tuduhan yang dialamatkan itu apa sih gitu? Dari awal kakak kami itu Tuduhnya apa? dituduhnya itu penggelapan dan penipuan dan TPPU atas waris kami sendiri gitu. Gimana TPPU atas waris sendiri? Yang melaporkan ini adalah? Yang melaporkan adalah inisialnya AL? AR yang kita tidak kenal. Oh, AR ini kamu nggak kenal? Nggak kenal dan tidak pernah ketemu. Oke, ini yang melaporkan AR. Nah, kok bisa AR nih melaporkan itu kenapa? Kami nggak tahu. Intinya dari sekarang kakak kami udah di kejaksaan. Jadi di situ kami udah melihat dakwaannya bahwa memang tidak ada kaitannya dengan kakak kami gitu, dengan kami sebagai ahli waris. Jadi gitu. ini si AR ini duit siapa yang ditipu itu maksudnya gimana? Ada urusannya sama apa ini? Iya, jadi pada saat memang kami awalnya kami menjual sebidang tanah kepada Pemda DKI. Tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Gitu. Memang pada saat itu kami menunjuk perantara bernama AL lah, yang kami disebut AL. Itu melalui tante kami. Gitu. Jadi kakek kami itu mempunyai tanah 36.000 meter persegi. Yang peruntukannya itu untuk sekarang menjadi waduk dan menjadi penghijauan di Jakarta Timur. Lalu pembayarannya ini kayaknya jelasinnya stres banget ya, hafalannya banyak. santai Mama. Mungkin aku bantu jelaskan ya. Jadi awalnya mungkin keluarga kalian gitu ya, almarhum suami Ibu Lina ya, dan kakaknya atau adiknya tuh? Kakak perempuannya. Itu mendapatkan warisan begitu ya. Warisannya ada 2 bidang tanah. Begitu ya. 2 bidang tanah yang kemudian ini mau dijual begitu ya. Dijual dan kemudian hasilnya dibagikan sebagai warisan. Enggak. Jadi pada saat itu dari kakek kami bernama Tanudi Broto punya 3 anak. 3 anak itu Megawati dia statusnya WNA, lalu yang kedua itu adalah Setiawati, yang ketiga itu adalah papa kami, Paul Tanudi Broto, almarhum gitu. Nah jadi pada saat papa kami meninggal di 2015, tante kami bilang ini ada sebidang tanah yang mau dijual, kalian harus ikut tanda tangan gitu. Nah, jadi dia bersama dengan perantara bernama AL ini. Si AL ini. Ya.
Dan kami memberikan kuasa juga kepada dia, tapi tidak untuk menjual, Kuasanya untuk mengurus. mengurus aja, Mengurus gitu aja, aja. iya. Oke. Gitu. Dan kita tidak pungkiri itu. Kita tanda tangan bersama-sama di tahun 2018 ya mungkin, sebelum terjadi penjualan. Masih berarti. Jadi kuasanya cuma pengurusan aja, Pengurusan gitu aja. saja, ya. Tapi almarhum ayah itu sempat tahu juga ini urusan akan ada mau dijual atau apa gitu, sempat tahu. Sebentar. Dia bilang ke saya, nanti tolong kalau kenapa-napa, kamu urusin sama anak kamu, pesannya begitu. Dan memang tiba-tiba tuh tahun 2015, suami saya tuh sebetulnya sehat-sehat aja gitu. Nggak taunya tiba-tiba jam 1 kena serangan jantung gitu, meninggal. Terus akhirnya memang nggak ada pesan apa-apa, itu terakhir itu aja. Jadi amanahnya ini adalah tanah ini, tolong diurus aja. bersama anak-anak begitu ya. Anak saya. Pada saat itu sudah kenal sama yang namanya AL? Sudah kenal. Sudah kenal sama yang AL. Sudah kenal. Jadi AL ini tadinya rencananya mau sebagai apa? Kenal itu untuk ancar-ancarnya mau ngapain dia? Awalnya jadi gini. Sebetulnya tanah ini sengketa, bukan sengketa. Jadi kakaknya papahnya ini punya suami. Tante Setiawati ini Punya suami. menjadikan tanah ini harta gono gini. Oke. Sudah dibalik nama Ke mantan suaminya. Nah, suami saya marah besar. Lalu dia menunjuk yang AL ini Untuk jadi ngurus. pengacaranya di tahun 2013 sebelum papa saya meninggal. Untuk ngurus itu, kenapa tanah keluarga bisa dibalik nama jadi nama orang lain gitu ya? Jadi karena papahnya tuh punya teman dikenalin AL ini. Akhirnya udah beres itu masalah. Tanah itu akhirnya balik kembali lagi ke keluarga. Itu di perdata sudah putusan Perdata Jakarta Timur nomor 235 Bahwa yang menyatakan bahwa mengadili bahwa BPN harus membalik nama ke Tanudi Broto, ke kakek kami kembali. Oke, sudah dibalik. Sudah dibalik. Jadi udah aman tuh ya. Sudah Jadi aman. itu urusan dengan AL awalnya adalah Awalnya untuk itu. mengembalikan nama itu kepada nama keluarga gitu ya. Udah, terus habis itu Nah, lalu papa kami meninggal tiba-tiba itu ya seperti mama saya bilang, kami mencabut kuasa kepada AL gitu kan, karena udah selesai gitu urusannya. enggak, karena yang seperti mama saya bilang, yang kami alami papa kami itu meninggalnya karena Tekanan. dia ribut sama AL ini gitu. Jadi apa yang kami yakini bahwa kita udah nggak mau lagi berurusan sama kamu gitu, Sama AL. sama AL. Karena merasa bahwa setelah teleponan lalu membuat jadi almarhum itu mendapatkan attack, serangan jantung. jantung. Tapi Ya, kalian nggak tahu apa pembicaraan pada saat itu tentang apa gitu, nggak tahu? Saya setahunya tentang kakaknya harus masuk penjara karena masalah Tanah ini atas tanah itu namanya. gitu. Karena suaminya dia meninggal juga, mantan suaminya. Kenapa harus masuk penjara? Ya karena Ya dia bilang seperti itu. Terus menyalahgunakan. nggak di PN Timur itu, di PN Timur 235 itu yang salah satunya mengadili bahwa BPN harus balik nama ke itu, memang di situ tante kami itu sama-sama bersalah gitu. Oh, dianggap gitulah. Iya, Dianggap maksudnya sehingga ada bekerja kayak sama. dokumen Iya. apa segala macam itu. Jadi keributannya soal itu. Nah, suami saya marah, Nggak mau. nggak mau dong. Ya, karena kan Bagaimanapun keluarga gitu ya. Kakaknya dia gitu. Udah nih ribut sampai akhirnya itu yang kalian duga itu menyebabkan almarhum kemudian mengalami Ya, serangan jantung. walaupun ya itu udah takdir Allah ya gitu, tapi Balik lagi ya. jadi karena itu maka Keluarga nggak mau urusan lagi nih sama ya kita nggak mau berurusan lagi sama AL karena kita juga punya traumatis yang ini kenapa papa kita begini, jadi emosi begini gitu kan, padahal dalam kondisi sehat-sehat aja gitu. Jadi kita cabut kuasa, kami digugat. Oh, kalian Kami digugat. ahli waris dari papa kami, Paul Tanudro itu digugat di PN Selatan. Apa alasan gugatannya? Gugatannya one prestasi. Oh, kenapa? Ada pembayaran yang belum terbayarkan kan? Nggak ada sih. Dia ngebawain prestasi aja. One prestasi karena katanya papa kami menjanjikan sebuah tanah gitu.
Tapi nggak ada hitam di atas putihnya? Nggak ada. Nggak ada. Intinya di PN Selatan tersebut, di PN dan di tingkat perdata itu kita dibenangkan oleh kami gitu. Karena ada legitimate portion lah. Intinya kamu meributkan hal-hal yang belum dijual, even belum dijual gitu. Jadi kamu ributin apa gitu. Tapi udah itu berarti itu nggak gugatannya gugur begitu kan? Gugatannya gugur. Lalu di 2017 tante kami bilang, udahlah kalian gak usah ribut-ribut sama AL, kita mau damai-damai aja hidupnya gitu. Nah dia bilang dia ada pembeli, ya udah kita bilang ya kan tante kita ya, maksudnya percaya keluarga, percaya gitu. pasti keluarga kita percaya. Ya udah kita ikutin aja gitu kan. Nah ternyata yang diperantarai dengan si AL ini lagi. Jadi kalian tuh tadinya nggak tahu kalau ketika tante bilang udahlah kita berdamai aja terus ini mau dijual gitu. Kalian nggak tahu bahwa ternyata ada AL lagi di dalam situ. Ada AL lagi. Padahal kita udah dimenangkan oleh kita, sebenarnya AL ini udah nggak mendapatkan apa-apa udah gak ada urusan lah pokoknya gitu. Kita nggak mau urusan lagi. Tiba-tiba muncul dia, tapi kalian sudah memberikan kuasa kepada tante untuk ngurus, sehingga mau nggak mau ya kita ikut. Kalau tante kerja sama AL, kalian nggak bisa. Ya kita karena kan awalnya kita sepakat untuk menjual gitu, menjual antar internal keluarga gitu kan. Tapi emang kalian memberikan kuasa kepada si tante ini untuk ngurus? Nggak, kami memberikan kita ada internal akta dulu, yang pada akhirnya di perdata tuh sebenarnya akta-akta itu sudah sudah digugurkan gitu karena akhirnya AL, AR, WR maupun tante kami beserta dengan anak-anaknya bekerja sama membuat akta-akta yang menyesatkan yang akhirnya kami hanya mendapatkan hampir nggak mendapatkan hanya 1% lah bisa dibilang gitu. Jadi itu sudah di perdata, sudah disebutkan dan udah di tingkat kasasi bahwa yang mereka lakukan maupun akta-akta yang sudah dibuat itu perbuatan melawan hukum gitu. Jadi mereka udah punya skema lagi nih, itu pun mereka udah kalah gitu kasarnya. Iya, mereka udah kalah gitu. Tapi pada kenyataannya kalian dapat berapa dari hasil tanah yang berhasil dijual? Iya. Dapat sesuai hak kalian atau enggak? Belum. Walaupun menang tapi nggak ada hasilnya juga. Nggak ada hasilnya. Kasarnya gitu ya? Iya, kasarnya gitu. Dan yang lebih parahnya ya anak-anak dari kami semua ini, maksudnya saya pun, adik saya, yang paling parah ya kakak saya ini, saya waktu itu diviralin bahwa saya mempunyai hutang, itu udah secara psikis saya juga udah kena banget gitu kan. Terus yang adik saya juga parah, adik saya tuh didatengin sama orang-orang 50-70 yang 57 orang ke rumah mama. Apa? Mereka ngapain datengin? Bilang bahwa kita punya utang. Oke. Jadi di tengah kisru itu kemarin soal tiba-tiba ada akte bayangan yang membuat kisru itu, di tengah kalian harus menangani kasus-kasus itu, muncullah ini nih, tiba-tiba ada orang datengin nuduh kamu berhutang begitu. Nuduh adik kamu berhutang gitu. Terus ada teror apa lagi yang kalian alami? Adik saya dikeroyok sampai mesti dia sampai seminggu nggak bisa nafas gitu, jadi sampai di visum. Itu sudah kami laporkan juga sih itu. Jadi yang lucunya memang bukan malah adik saya dilaporkan balik oleh si pengeroyok itu dengan tuduhan pengeroyokan balik. Jadi adik kamu dikeroyok. Adik saya dikeroyok. Adik kamu di lapor rumah polisi. Mama saya. Oke. Jadi orang datang dong ya. Orang datang. Adik dikeroyok bela diri dong. Bela diri. Adik kamu yang babak belur. Iya, dia nggak bisa nafas. Dia melapor. Udah kami laporkan di PMJ. Malah dilaporin balik sama pelaku. Dilaporin balik atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan, dan sekarang statusnya sudah naik sidik. Jadi adik kamu statusnya jadi udah naik sidik nih atas laporan si pelaku. Iya. Itu fakta. Sampai sekarang masih berjalan. Gitu. Sementara laporan adik kamu berjalan nggak? Nggak.
Jadi adik kamu yang udah ada bukti visumnya, Udah dikeroyok, CCTV, CCTV ada, lapor polisi, itu kasusnya nggak jalan. Ya. Tapi laporan dari pelaku, ya dari sisi adik kamu ini adalah pelaku pengeroyokan karena mereka banyak orang, itu malah jalan sampai sidik. Iya, di naik Jakarta sidiknya Selatan. pengeroyokan dan penganiayaan. Yang laporin satu orang apa banyak Satu orang. Satu orang. Oke, kok aku ketawa ya maksudnya? Kan banyak ini kan pengeroyokan. Iya. Tapi yang lapor cuma satu. Iya, yang lapor cuma satu. Tapi di CCTV dia ngapain? Di CCTV dia ngeroyok, malah justru dia yang ngeroyok adik saya. Dia yang datang ke area rumah kamu, dia yang ngeroyok. Bisa dia yang lapor gitu ya, dan itu bisa diterima dan itu lanjut kasusnya. Iya. Itu baru satu kasus. Baru satu kasus. Yang kalian harus hadapi. Iya. Dalam rangka ada perang Itu di tanah tahun ini. 2023. 2023. Jadi 2023 ini masih nih berlanjut ini kisruh soal tanah. Nah, jadi dari papa kami meninggal Hah? 2015. sampai 2019 terjadi penjualan, 2019, hah? masih terus begini Sampai saat ini sampai juga. saat ini. Jadi padahal dari hasil penjualan 259 hampir 1/4 triliun ini, faktanya kami hanya mendapatkan 15 miliar Transferan dari ya, mendapatkan transferan dari Tante Setiawati karena penjualan ini tuh dilakukan di 3 tahap pembayaran. Tahap 1, tahap kedua itu dari Pemda ditransfer ke tante kami. Jadi dari tante tuh akhirnya ada buat keluarga. Ya 15 miliar. Terus tahap yang kedua Tahap yang kedua ditransfer ke? Ditransfer ke tante kami. Yang Jadi kedua juga? totalnya 201 miliar. Jadi semuanya sebenarnya transfernya ke tante. Yang ketiga baru ke kakak kami. Oh, yang ketiga baru ke kakak. Ya, Oke. baru ke kakak kami itu sebesar 58 miliar lah. Oke. Nah, 58 miliar itu karena kami setuju untuk memberikan kepada kakak Apah yang di WNA. Nah, itu diambilnya dari 58 itu. 58 yang notabene harusnya kan karena kita dari SPA 1 SPA 2 kita cuma dapat 15, kami pikir pada saat itu SPA 3 harusnya menjadi milik kami gitu. Iya, Tapi kan kita nggak bisa memungkiri janji kita ke tante kita yang di Belanda kan gitu. Jadi yaudah kita transfer dulu ke tante kami yang di berharap bahwa yang transferannya sebelumnya berharap akan yang dibagi. di SPA 1 SPA 2 di tante kami ini, yang tante kedua yang di Jakarta ini Dibagi rata lah. dibagi rata lah gitu. Sesuai dengan hitung-hitungan waris kan harusnya Ya, begitu. sesuai dengan hitungan waris gitu. Ternyata kami ketahui di Perdata dari 201 ternyata tante kami sudah mentransfer 130 miliar Ke? kita sebutnya mungkin konsorsium makelar ya Mbak Feni. Jadi termasuk di dalamnya si AL ini. Termasuk di dalamnya AL. AL siapa lagi? AL, AR ini adalah pelapor di Polres Timur yang sampai saat ini kakak kami jadi korban. Jadi AR kamu nggak pernah tahu ini siapa? Perannya apa kamu juga nggak tahu? Nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu. Tapi tante kamu transfer juga ke AR ini? Iya. AR sama siapa lagi? Notaris WR WR. 3 orang ini ya. 3 Berapa totalnya? 130 130. miliar. Kalian tanya nggak ke tante kalian, ini buat apa uang segitu ditransfer ke? Udah transfer aja katanya supaya kita aman dari hukum katanya gitu. Dan faktanya kan itu sudah kita menangin di Perdata kan. Apa yang dimenangin? Kita meminta penjelasan harusnya kenapa mereka mendapatkan 130 miliar sedangkan dari SPA 1 SPA 2 kita hanya mendapatkan 15 miliar sebagai ahli waris gitu. Oh, gugatannya kepada siapa? Gugatannya kepada tante kami, anaknya sebagai selaku kuasa, lalu kepada AL, kepada AR, kepada WR gitu. Jadi semuanya kita gugat. Dan kalian udah menangkan gugatan itu sebetulnya? Lalu kami sudah menangkan di tingkat PN, di tingkat pengadilan tinggi maupun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung. Tapi duitnya nggak balik? Duitnya nggak balik, malah kakak kami ditahan. Oke. Jadi ada kasus itu lagi, kalian gugat itu tante kalian dan ya anaknya yang ikut serta dalam perjanjian itu beserta si yang penerima duit ini, si AL, AR dan WR gitu ya. Kenapa 3 orang ini juga kalian gugat?
Karena mereka yang datang ke rumah. Maksudnya ngapain datang ke rumah? Yang terus-terusan maling, kalian maling gitu. Oh, sebelum kalian laporan itu mereka datang di bertiga? Iya. Enggak, berdua. yang AR enggak, yang berdua ini datang. AL sama WR ini? Iya. Jadi oknum notaris ini? Iya, jadi itu cara mereka membuat, jadi kan SPH 3 itu waktu kakak kami mendapatkan 58, itu kan di 2020 Desember. Lalu mereka tuh mulai datang-datang terus tuh di 2021 gitu. Kalau Mau minta yang 58 itu? Iya, 34 mereka ngomongnya. Terus mereka ngomong nggak itu buat apa minta 34, hak mereka apa? Iya, kita tanyain kan. Terus jawabannya? Jawabannya kita belum dapat apa-apa gitu kata dia. Padahal udah terima transferan Nah, sekian akhirnya banyak. kita baru mengetahui belakangan di perdata itu di pengadilan ternyata tante kami sudah mentransfer gitu. Yang totalnya 130 miliar itu. Baru kalian tahu belakangan. Tapi kalian ibaratnya kayak minta komisi nih gitu ya. Ibaratnya lah, kasarnya gitu nggak? Ya maksudnya nagih-nagih ke kalian, kita belum dapat apa-apa tuh ibaratnya kayak gitu. Nagih komisi atau nagih apa itu? Atau kalian nggak tahu nagih apaan? Yang mereka ini. Iya, si AL sama si WR. Nah itu pada saat mereka nagih kita bilang kan, loh kita minta breakdown dulu dong dari biaya apa nih? biaya apa itu pertama. Saya ngomongin kalian jangan bikin ribut di rumah kami gitu, ini pekarangan kami gitu kan. Ntar dulu kami hubungin dulu tante kami, dia udah bayar apa aja. Nah terus dia bilang belum dia nggak mau ngasih rinciannya. Ya makanya kita bilang ya udah kita di jalur perdata aja gitu. Karena ini kan baru kemudian maju ke jalur perdata karena ada masalah itu. Karena kita didatangin terus gitu, didatangin sama mereka bahwa kalian dianggap maling, maling uang kalian sendiri. Maling uang dari kakek kami sendiri gitu. Astaga naga. Itu sih. Ibu Lina. Saya nggak kuat, terlalu capek, Mbak. Tahu itu saya menyesal. Jual begini, saya bilang anak saya jadi korban. Suami saya udah meninggal, saya harus gaduh kemana? Saya cuma minta keadilan aja, Mbak. Anak-anak saya harus dibebaskan, gitu, karena dia nggak bersalah. Karena dia ahli waris. Saya Ya ini sih kita juga punya trauma yang sendiri ya Mbak Feni gitu, karena papa kita kan meninggal karena masalah tanah ini. Iya. Ya kita kan cuma punya sisa mama gitu kan, jadi bukannya kita kayak gampang banget yaudah kita ikhlas gitu, tapi kita nggak mau ada korban lagi gitu loh. Saya, anak-anak saya semuanya Mbak Feni, nggak yang pertama, nggak yang kedua, yang ketiga pun kena semua. Makanya saya bingung gitu, apa yang mereka mau? Iya. Mau mereka, padahal kan mereka sudah ambil semuanya gitu. Kita aja nggak serahkan. Ya kayaknya mereka memang mau mengenolkan, ya udah kalau memang mau mengenolkan sebenarnya ya memang kita sudah nol gitu, tapi maksudnya kenapa mesti sekarang ini, kenapa mesti saya sih menjaga mama saya banget ya, karena saya kan punya trauma yang pada saat papa saya meninggal itu ya saya ada di rumah itu gitu, dan saya dengar dia teriak-teriak sampai saya keluar kamar gitu kan. Ya mama kondisinya juga nggak baik-baik aja gitu, maksudnya saya nggak mau kehilangan orang tua karena sebuah waris sih sebenarnya gitu sih ya. Tapi karena istilahnya kita nih kewajiban ya Mbak, waris itu harus dijalankan kan, amanah gitu. Makanya saya bilang ya Allah, itu mereka itu akan ditanya sepeser pun di akhirat nanti gitu loh. Kita harus mempertanggungjawabkan kan waris itu gitu. Tapi saya bilang kok tega sampai memenjarakan anak saya. Kesalahannya cuma apa, padahal dia ahli waris kan. Iya. Saya bingung, makanya saya bilang ini apa, hukum ini bagaimana gitu loh di negara Indonesia ini.
Kok seorang ahli waris jadi begini? Yang punya duit, yang punya hak malah dituduh maling. Iya. Yang punya hak, yang harusnya menerima uang malah dituduh mengambil uang. Iya. Begitu ya. Yang korban pengeroyokan malah dituduh sebagai pelaku pengeroyokan gitu. Sementara kakak, kasus hukum pidana yang harus dihadapi adalah tiba-tiba dia dianggap punya hutang gitu. Iya. Apa namanya, sekarang ini prosesnya udah di sidang. Makanya saya minta pengadilan para hakim bijaksana gitu loh terhadap anak saya, bebasin gitu karena anak saya nggak bersalah. Karena yang pertama namanya Armando. Armando tidak kenal ini siapa yang namanya AR, tidak punya perjanjian hutang piutang sama AR. Dan tidak pernah ada transferan ini itu, nggak ada. Pada AR juga sama sekali tidak ada transaksi, tapi bisa ada tuduhan penipuan dan penggelapan gitu. Ada kaitan apa AR ini sama AL dan WR? Kami nggak tahu sih, tapi dari dakwaan yang dibacain itu kemarin kan ada pembacaan dakwaan yang Mbak Feni gitu. Intinya kayaknya mereka nih konsorsium AL ini bekerja sama dengan WR sama AR, lalu mereka pecah kongsi gitu. Jadi mereka berantem di internal sendiri. Nah, jadi mereka punya siapa yang nggak tahu yang punya utang siapa, tapi jadinya kami disuruh yang dijadikan korban di sini. Maksudnya di sini kami dijadikan yang disuruh membayar utang 25 miliar gitu di situ. Jadi kerugiannya tuh di dakwaannya adalah kerugiannya 25 miliar Mbak Feni. Jadi ini logika kayak logika masyarakat yang pengen sederhana aja gitu ya. Kalian punya tanah gitu ya, dijual, tapi ini ada 3 pihak perantara ini yang merasa mereka juga punya hak. Benar. Lebih besar bahkan dari hak kalian, begitu ya. Mereka terima. Dan ketika hak yang mereka anggap hak mereka itu ada di kalian, gitu ya. Kalian nggak kasih karena itu sebenarnya hak kalian. Akhirnya mereka menganggap itu adalah hutang kalian kepada mereka kan. Mereka anggap begitu. Dan ketika ini pecah kongsi, hutang ini ditagihkan ke mereka sampai akhirnya kakak kalian yang pertama itu dipidanakan. Benar. Hutang ibaratnya hutang imajinasi gitu ya. Kalau aku sih menganggapnya jadi kayak hutang imajinasi. Dan itu bisa masuk ke pengadilan. Bisa sampai sekarang. Ada dari surat utang piutang ya kan, perjanjiannya apa? Nggak ada. Perjanjiannya apa mereka bisa dapat? Mereka tuh merasa berhak berapa miliar sih? Ya makanya kalau misalnya dari 130, kalau mereka merasa ada 25 miliar lagi, berarti mereka mempunyai hak yang mereka anggap mereka punya hak 155 miliar dari total penjualan 259. 259 mereka punya hak lebih dari setengahnya. Iya, lebih dari ahli waris. Iya. Nah, kalian nggak tanya sama tante kalian perjanjiannya apa sih sama mereka bertiga ini? Sampai saat ini sih karena kami apa nggak bisa mikir lah. Karena besok itu masih sidang gitu. Itu sidang itu pasti ya kami pengen di platform yang Mbak Feni ini menjadi atensi masyarakat lah pasti ya itu, karena kami udah menyuarakan pengen mencari keadilan kemana-mana Mbak Feni gitu kan, tapi kayaknya susah banget gitu. Kayak kalian pernah ditipu oknum pengacara? Ada dari kami dibantu oleh tim LKBH Universitas Indonesia. Itu yang akhirnya membantu. Tapi sebelumnya kalian pernah ditipu oknum pengacara? Iya, sebelumnya ya oknum pengacara yang akhirnya juga membawa kabur uang kami gitu. Dan sudah kami laporkan, ya akhirnya kami dibantu sama tim LKBH. Dan tim LKBH ini baru berkecimpung setelah kakak kami dipidanakan. Terus dijadikan tersangka di bulan Juni 2025. Jadi di bulan Juni 2025 dia tersangka. Tersangka. Padahal tidak ada surat hutangnya, tidak ada. Laporan itu di 2022 Mbak Feni. Laporannya 2022. Laporannya 2022. Tersangkanya tahun 2025. Iya, bulan Juni kemarin. Iya. Padahal ya tadi sengketa-sengketa yang soal hutang imajiner yang tanah, dijanjikan tanah itu sudah gugur begitu ya. Surat-surat apa yang mereka bikin bayangan itu juga sebenarnya sudah gugur. Jadi dasarnya juga sebetulnya juga
nggak ada kan? Nggak ada. Bahwa kalian punya kewajiban harus bayar Nggak kepada konsorsium itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi bisa jalan ya kasus Tapi bisa hukumnya? jalan. Iya. Ya itu sih makanya harapan kami ya di platform ini adalah bisa menjadi atensi ya pada saat, karena ini kan udah menjadi sidang, pengadilan. kita udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau dibilang telat ya, kalau mencari keadilan insya Allah kebenaran akan terungkap juga ya Mbak Feni gitu kan. Insya Allah ya harapan kita ya hakim pada putusannya tanggal 8 April nanti itu jadwal sidangnya. Pasti berat buat kami, emang buat mama pasti, karena lebaran tahun ini pasti nggak ada kakak ya. Jadi udah berapa lama kakak itu ditahan? 7 Januari. Dari 7 Januari. Sebelumnya tapi juga Sebelumnya waktu di Jakarta Timur ditahan sudah 2 bulan sampai batas maksimal, sampai akhirnya mesti dikeluarin karena mereka tidak cukup bukti gitu sebetulnya. Karena ya pasti susah lah mencari bukti karena memang tidak ada gitu. Dan di 7 Januari itu saya mesti nganterin kakak saya. Kita di dalam tahap kayak ini apa sih, ini ditahan gak ya gitu, ini ditahan gak ya. Ternyata waktu kami ke kejaksaan ya ditahan di tanggal 7 Januari itu gitu. Ditahan di rutan ya, apa sih dia ditahan di rutan. Jadi langsung tanggal 27 itu langsung sidang dakwaan, dan besok itu adalah udah sidang ke-4 ya, pada jadwalnya putus ya. Akhirnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, kita cuma bisa berharap hakim akan melihat ini ya tidak ada potensi pidananya gitu loh, dan kakak kami dibebaskan. Berharap hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, melihat bahwa sesungguhnya ini nggak ada bukti-bukti hutang piutang itu tidak ada. Ya intinya kita kan ahli waris ya. Ya bagaimana kami bisa, atau kakak kami deh gitu, kita nggak kenal sama pelapor ini gitu loh. Mau disuruh paksa pun kita emang nggak kenal siapa AR ini. Di pelapor itu nggak kenal kita sama sekali. Kakak kami juga sama sekali nggak kenal. Jadi karena kasus tanah ini kakak kalian sedang menghadapi persidangan untuk tuduhan yang dari orang yang kalian sama sekali nggak kenal. Adik kalian kasusnya masih maju. Dilaporkan oleh orang yang mengeroyok begitu. Kamu dibully di media sosial karena dituding punya hutang dengan nilai yang sama semua sih, dan nggak ada bukti apa-apa tuh, tapi tiba-tiba bisa naik aja gitu, diviralkan seperti itu. Ya intinya kayak apalagi sih yang mereka mau gitu. Ya kalau saya sih di sini ya seperti yang tadi saya bilang, saya benar-benar saya cuma punya mama saya doang gitu, jadi susah ini ya, kayak harga diri kita udah diinjak-injak gitu kan. Kayak kita udah 6 banget gitu, udah 8 sampai 10 tahun mungkin ya gitu, kayak ngurusin ini dan nggak ada ujung-ujungnya gitu. Kita pengen banget ini ada di ujung gitu, dan kita udah ikhlasin sih ya Maya, maksudnya insya Allah kita ya sebenarnya berat ya maksudnya melihat kakak kita ada di dalam gitu, tapi kita pengen ya segera selesai, ya hakim bisa memutuskan di tanggal 8 April itu ya dengan putusan seadil-adilnya gitu. Amin. Mudah-mudahan ini bisa didengar gitu ya, disuarakan, karena ya ini masalah bagaimana warga negara Indonesia mencari keadilan untuk suatu hal yang menurut kalian benar. Tidak ada buktinya, kenapa bisa ada kasus begitu ya. Kalian yang punya uang, kenapa justru dianggap yang berhutang atau maling begitu kan. Untuk urusan sebidang tanah warisan. Ya Indonesia adalah ini warisan kakek kami yang mungkin AR atau WR mungkin even nggak kenal
Bagaimana kakek kami mendapatkan tanah itu, perjuangannya dia. Mungkin dia juga bagaimana nggak tahu gitu. Nggak tahu kan, mereka kan nggak tahu kakek Tano di Broto itu tiba-tiba mereka ya secara bukti mendapatkan bagian lebih banyak. Ya, lebih banyak dari yang ahli faktanya waris seperti itu. dapatkan dan masih minta lagi. Dan masih meminta lagi. Jadi ya. Jadi berapa yang mereka minta? 25 miliar. Ya, di dakwaan yang di kakak kami sedang berjalan ini 25 miliar. Ibu Lina, mudah-mudahan Ibu sehat terus ya Ibu ya. Doa Ibu untuk anak-anak yang menjadi penguat anak-anak menghadapi ini semua. Mudah-mudahan yang terbaik ya, rezeki uang yang hilang semoga berganti dengan rezeki dari Allah yang lebih berkah, yang membahagiakan buat kalian semua gitu. Dan semoga masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi itu bisa segera selesai, terketuk hati nurani siapapun yang menangani ini untuk bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja atau ada lagi? Ya harapan saya sih pada majelis hakim bisa memutus itu satu, bisa seadil-adilnya. Terus kepada orang-orang yang meminta haknya terus-menerus gitu, apakah kalian pantas mendapatkan ini, bahwa ini adalah tanah waris gitu, tanah waris yang papa kami meninggal di umur 65 tahun, Mbak Feni. Jadi selama 65 tahun papa saya tidak pernah even menyentuh warisan ini dari bapaknya. Dan mama saya juga meyakini bahwa waris ini harus menjadi seluruhnya 259 itu menjadi ke kami maupun ke anak-anak, ke cucu-cucunya. Dan juga saudara-saudaranya almarhum gitu ya. Jadi ya kami ya memohon atensi masyarakat gitu, bahwa kami bersuara hari ini supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Benar, ke orang-orang. Jadi Armando dibebasin. Dan Armando segera dibebaskan. Amin. Semoga hakim bisa melihat ya apa sebetulnya yang terjadi di balik gugatan ini, bisa terjadi gitu. Bisa memutuskan seadil-adilnya. Karena kita kan ahli waris ya Mbak. Iya. Sampai begini gitu. Hukum di Indonesia nih ya, kok kayak permainan gitu. Nggak adil. Di mana letak kesalahan anak saya? Oke, baik. Ibu Lina, Mbak, terima kasih sudah hadir berbagi. Mbak Amanda, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud yang terbaik untuk semuanya, dan buat pemirsa semua mungkin bisa ikut membantu begitu ya, menyuarakan ini gitu ya, memintakan keadilan, karena apa yang dialami ketidakadilan ini gitu ya, jangan sampai juga menimpa banyak orang lainnya di luar sana gitu ya. Terima kasih, silakan dulu. Ya, terima kasih. Semoga sidangnya tanggal 7 besok semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak keluarga. Amin. Spill the tea.